kita mempelajari lebih jauh konsep biografi. Apa itu konsep biografi? Konsep biografi adalah pengertian-pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian suatu ilmu. Nah, dalam hal ini adalah ilmu biografi. Nah, ada beberapa konsep biografi. Yang pertama adalah konsep lokasi, yaitu letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Konsep lokasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lokasi absolut, yaitu letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau garis astronomi. Misalnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk lokasi relatif, yaitu letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Misalnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Konsep yang kedua adalah konsep morfologi, yaitu berkaitan dengan bentuk permukaan bumi secara keseluruhan. Misalnya ada pegunungan, dataran rendah, pantai, dataran tinggi, dan sebagainya. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep jarak. Jarak adalah ruang atau sela yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung melalui hitungan panjang maupun waktu. Misalnya, jarak kota A dan kota B jaraknya adalah 10 km. Kemudian kota A dan kota B dapat ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 15 menit. Konsep yang berikutnya adalah konsep keterjangkauan, yaitu mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Semakin mudah suatu tempat dijangkau, maka keterjangkauannya akan semakin baik. Konsep berikutnya adalah konsep pola, yaitu mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Misalnya, pola permukiman menyebar, pola permukiman mengumpul, pola permukiman sepanjang jalan atau sepanjang sungai. Kemudian konsep berikutnya adalah konsep aglomerasi, yaitu adanya suatu fenomena yang mengelompok menjadi satu bentuk atau struktur. Misalnya permukiman mengelompok menjadi satu seperti yang ada pada gambar. Kemudian konsep berikutnya adalah konsep nilai kegunaan, yaitu berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Contohnya, air terjun dikembangkan sebagai tempat wisata atau tempat rekreasi. Konsep berikutnya adalah konsep interaksi interdependensi, yaitu konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Misalnya, antara desa dan kota. Orang kota membutuhkan tenaga kerja, kemudian membutuhkan investasi dan sejenisnya. Kemudian, orang desa membutuhkan makanan bahan olahan yang berasal dari kota. Kemudian, konsep berikutnya adalah diferensiasi area, yaitu konsep yang menggambarkan perbedaan atau keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya, pada daerah pantai, orang bekerja sebagai nelayan. Di daerah dataran tinggi, orang bekerja di bidang pertanian. Kemudian, konsep berikutnya adalah keterkaitan keruangan, yaitu menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Bedanya dengan konsep interaksi interdependensi adalah jika interaksi interdependensi itu saling mempengaruhi antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Tetapi jika konsep keterkaitan ini, misalnya wilayah A mempengaruhi wilayah B. Misalnya, banjir yang ada di Jakarta karena adanya perubahan alih fungsi lahan yang ada di Bogor. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari beberapa konsep geografi. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, coba dalam gambar ini termasuk dalam konsep apa? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar.
Cukup sekian untuk sharing materi konsep geografi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Belajar geografi itu menyenangkan.